Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Triandana dari kelas C. Di sini saya akan berpresentasikan tentang insan kamil dan lain halnya. Pribadi bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu yang pertama mengerti ilmu agama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengerti ilmu agama. Yang kedua menegakkan sholat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Yang ketiga adalah menjauhkan maksiat. Orang yang bertakwa juga akan selalu menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan. Yang keempat, puasa. Puasa adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan orang yang bertakwa. Yang pertama itu mendapatkan pujian Allah. Bayangkan betapa gembiranya seseorang yang mendapat sanjungan dari makhluk dan nama baiknya disebut-sebut di hadapan khalayak. Yang kedua, mendapatkan ucapan terima kasih dari Allah. Penghormatan dari makhluk saja terkadang membuat seorang terhormat, merasa bangga dan mulia. Bagaimana jika penghormatan itu datang dari zat yang maha mulia? Subhanallah. Yang ketiga adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu salah satu diungkapkan dalam ayat berikut. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang keempat, urusannya ditangani, diatur, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diakhiri dengan janji pengawasannya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakannya namanya saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan yang terakhir adalah dihilangkan kesulitannya. Selalu diberi jalan keluar bagi masalahnya dan diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Takwa dan kesalehan pribadi. Ada beberapa contoh takwa dalam kesalehan pribadi. Yang pertama adalah sholat, zakat, haji, dan puasa. Adapun kesolehan dalam sosial, yaitu tolong-menolong, bersikap santun, dan empati, toleransi. Insan kamil. Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tundukkan kepadanya. Rukun Islam adalah syahadat tidak adalah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, bahkan puasa Ramadan, dan ibadah haji jika mampu. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan adalah ibadah kepada Allah seakan-akan hamba tidak melihatnya, maka dia melihat hambanya. Iman yang merupakan landasan awal bila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya atau tiang-tiangnya. Maka apabila iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong dan lebih mudah akan rubuh. Dalam realitanya mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau malah mungkin tidak terdirikan, zakat tidak tersalurkan, puasa tak terlaksanakan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, iman akan kokoh jika Islam seseorang ditegakkan, karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis, karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati, sedangkan hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi, bila seseorang tekun beribadah, rajin korup, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seseorang berlarut-larut dalam memaksiatan, kebal akan dosa, maka akan berdampak juga pada tipis iman. Insan kamil. Manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya, kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercerminkan nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Pendidikan Islam membentuk insan kamil. Pendidikan menurut Safruddin Nardin adalah
proses pembimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama menurut ukuran yang telah ditentukan. Kepribadian utama di sini adalah kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, memutuskan, mengamalkan, dan mempertanggungjawabkan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah pendidikan berfungsi menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dan dengan peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi muda, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, dengan nilai-nilai keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat, kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat dipelihara dengan baik, yang akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran masyarakat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Peace out.